Gue pernah lihat muka orang yang baru kena tampar, bukan tamparan fisik, tapi tamparan yang bikin perut mual. Dia lihat di berita, ide yang dia simpan 5 tahun di laci sekarang jadi fenomena milik orang lain. Sukses besar, uang triliunan. Dia cuma bisa bilang, anjir itu kan ide gue. Tapi ide itu gak butuh pengakuan lo, dia butuh kehadiran lo. Selama ini lo cuma titip absen, lo gak pernah bener-bener ada. Lo cuma jadi hantu yang berkeliaran di pesta kesuksesan orang lain. Kenapa? Orang hebat cuma hadir dan lo cuma titip absen. Logikanya gila, tapi sistemnya rapi banget. Oke, kalau gitu kita bedah lewat before minus dan cari tahu sampai selesai harus seperti apa. Nasi uduk melawan arsitek jenius. Gua kasih contoh nyata di dekat tempat pade gua di Cirebon. Ada satu lahan kosong strategi di pinggir jalan raya utama di persimpangan yang padat. Pemiliknya sebut saja Pak Haji. Beliau ini orang yang terpelajar, gelarnya panjang, rencananya canggih. Katanya mau bangun coworking space 3 lantai dengan konsep yang paling modern. Selama 3 tahun, Bapak Haji ini cuma sibuk meeting sama arsitek, gonta-ganti desain interior, ngecek warna cat, dan nunggu modal dari bank yang sempurna. Dia takut kreditnya macet, dia takut desainnya kurang instagramable. Akhirnya lahan itu cuma jadi padang ilalang dan tempat buang sampah liar. 3 tahun dia nunda, 3 tahun itu pun lahan cuma menghasilkan debu. Lalu datanglah Ibu Tini. Ibu Tini ini nenek-nenek penjual nasi uduk. Dia nggak punya gelar, nggak punya arsitek, dia cuma numpang sewa sepeta kecil di pojokan lahan pakai sistem bulanan. Dia cuma modal terpal bekas, 2 meja reot yang udah patah kakinya, dan beberapa alat dari rumahnya. Beserta satu komitmen, harus bangun jam 3 subuh apapun yang terjadi. Outputnya, nasi uduk Ibu Tini rame banget, antreannya panjang. Dia nggak peduli desain, dia cuma peduli transaksi, dia cuma peduli perut orang kenyang. Bapak Haji masih sibuk mikir cat yang paling estetik buat coworking space-nya di tahun keempat. Ibu Tini udah punya 3 karyawan. Beli motor metik baru buat nganter pesanan dan bayar pajak setiap bulan. Pajak apa? Ya pajak buat anak-anaknya kali. Lo lihat, Pak Haji punya sumber daya, punya ide yang jenius, tapi dia cuma titip absen dari eksekusi. Dia cuma hadir di ruang rapat, nggak hadir di lapangan. Ibu Tini nggak punya apa-apa, tapi dia hadir setiap hari. Kehadiran mengalahkan kesempurnaan. Itu aturan main. Kalau lo mau hasilnya besar, lo harus meniru Ibu Tini. Lo harus tunjukkan bukti fisik kalau lo ada. Kita bedah kenapa orang-orang jenius itu justru yang paling sering gagal karena titip absen. The fear of loss aversion. Gudang beras yang dikunci. Orang yang titip absen itu bukan malas, mereka cuma takut. Takut kehilangan apa yang sudah ada. Dalam ilmu psikologi ekonomi ini namanya loss aversion. Rasa sakit kehilangan itu 2 kali lipat lebih kuat daripada rasa senang mendapatkan. Lo punya 10 juta, kalau lo hilang 1 juta rasanya sakit. Sakit banget. Tapi kalau lo dapat 1 juta rasanya cuma lumayan. Inilah yang mengunci lo. Lo udah punya gudang beras, lo punya beras 10 karung. Ini modal lo, zona nyaman lo. Peluang datang, ada lahan baru. Ayo tanam lagi, nanti panennya bisa 100 karung. Lo langsung mikir, gimana kalau gagal? Nanti beras gue yang 10 karung ini habis buat modal. Akhirnya lo nggak gerak. Lo pelihara terus 10 karung itu. Lo jadi penjaga gudang yang sangat protektif. Lo bilang, gue aman, beras gue utuh. Masalahnya, 10 karung beras yang didiamkan itu lama-lama juga dimakan tikus, membusuk atau jadi bubur. Nilainya menyusut dimakan inflasi. Lo nggak hilang 10 karung itu secara drastis, tapi lo kehilangannya secara perlahan dan pasti. Lo jadi miskin secara bertahap. Sementara orang yang hadir, dia lihat 10 karung itu sebagai bahan bakar. Dia berani ambil resiko karung itu habis. Ini potensi 100 karung. Si titip absen fokusnya adalah menjaga agar tidak gagal. Outputnya adalah stagnasi dan penyesalan. Si hadir fokusnya adalah meningkatkan potensi keberhasilan yang outputnya mungkin pertumbuhan dan pengalaman. Kalaupun gagal, ya jadi pembelajaran. Lo cuma sibuk jadi penjaga gudang, bukan jadi petani yang berani kotor dan berdarah-darah di sawah. The Perfectionism Trap, arsitek di meja kerja. Titip absen itu sering memakai jubah elegan bernama perfeksionisme. Si perfeksionis nunggu semua variabel di alam semesta ini selaras, baru dia mau gerak. Dia butuh rencana A sampai Z, butuh data akurat 99,9%. Dia butuh modal 100% siap, bahkan lebih. Dia butuh bintang, bulan, dan matahari sejajar. Ini disebut analisis paralisis. Kelamaan mikir sampai lupa kalau harusnya eksekusi.
Gue analogikan ini seperti membangun rumah. Si perfeksionis masih sibuk di ruang meeting bikin model 3D rumah impiannya di komputer. Desainnya menakjubkan. Gonta-ganti ukuran jendela 5 kali. Revisi material atap 6 kali. Dia belum siap dan belum beli satu pun paku. Tapi dia sudah tahu letak keran air paling ideal di kamar mandi utama. Sementara si eksekutor, dia cuma punya sketsa kasar di balik bungkus rokok. Dia nggak peduli kalau miring dikit, dia cuma butuh fondasi, lalu sikat. Dia langsung beli semen, dia gali tanah, dia bangun dinding kamar mandi duluan. Rumah si perfeksionis indah di kertas, rapi di komputer, dan sempurna di imajinasi. Tapi nol di nilai transaksi dan eksekusi. Rumah si eksekutor biarpun jelek, udah bisa ditempati, sudah bisa menghasilkan nilai ekonomi. Mungkin dindingnya miring, tapi sudah ada yang menyewa. Logika arsitektur sistem ini mengajarkan minimal viable product, produk yang paling minimalis, realistis, tapi sudah bisa diuji di dunia nyata. Lo nggak perlu nunggu semuanya siap, lo cuma perlu buat sesuatu yang bisa dipegang orang lain. Karena ingat, tidak ada yang lebih buruk daripada rencana jenius yang mati karena kelamaan revisi. Rencana yang 70% diimplementasikan hari ini selalu mengalahkan rencana 100% yang diimplementasikan nanti. Expiration date of opportunity. Kesempatan juga punya tanggal kadaluarsa. Karena peluang itu bergerak, dia punya tanggal kadaluarsanya masing-masing dan sangat ketat. Peluang itu kayak keran air yang lagi nyala deras. Airnya memang terus mengalir. Airnya berupa modal, informasi, dan momentum. Kalau lo nggak siapin ember atau wadah sekarang juga, air itu nggak hilang, dia cuma tumpah dan diserap tanah sebelah. Dia pindah ke orang yang lebih cepat dan lebih siap. Orang yang nitip absen selalu minta waktu tambahan. Gue butuh sebulan lagi buat riset. Gue butuh setahun lagi buat nabung. Masalahnya waktu nggak bisa diulang. Waktu itu modal yang paling cepat membusuk. Sistem kehidupan punya timer yang kejam. Gue lihat di pasar ada pedagang yang nunggu harga cabai turun 100 rupiah. Dia nunda beli besar-besaran. Dia yakin bisa dapat margin lebih tebal. Ternyata besoknya harga naik 500 perak karena gagal panen mendadak. Dia titip absen dari keputusan cepat. Dia rugi momentum. Dalam ekonomi, momentum itu mata uang yang berharga. Kehilangan momentum sama dengan kehilangan kapital yang besar. Peluang itu jendela, dia terbuka sebentar. Kalau lo sibuk menghitung berapa ukuran jendelanya, orang lain udah loncat duluan. Lo nggak harus jenius, lo cuma harus cepat. The cost of comfort, pagar dari peluang yang ditolak. Kenapa lo nggak bergerak? Karena lo sangat mencintai zona nyaman. Orang yang titip absen itu membangun pagar tinggi di sekeliling hidup mereka. Mereka nggak mau kehujanan, panasan atau digigit nyamuk. Mereka bilang, gue aman di sini. Gue nggak ngambil resiko. Gue nggak akan rugi. Pertanyaannya, aman dari apa? Mereka bukan aman dari bahaya luar, tapi mereka aman dari tanggung jawab untuk berkembang. Mereka aman dari rasa takut pertumbuhan. Pagar kenyamanan lo itu mahal. Pagar itu bukan pagar beton, itu adalah pagar yang terbuat dari semua peluang yang lo tolak. Makin tinggi pagar itu, makin sedikit yang bisa lo lihat di luar. Lo jadi buta terhadap potensi. Lo takut capek, lo takut dikritik, lo takut harus bangun pagi lagi. Lo takut harus belajar skill baru yang bikin kepala pusing. Lo gak mau sakit hari ini. Padahal satu-satunya cara buat tumbuh adalah dengan melewati batas rasa sakit. Kalau lo nggak mau capek berjuang hari ini, lo akan capek berkepanjangan karena iri melihat kemajuan orang lain. Lo akan capek mental karena terus-menerus menjustifikasi kenapa lo masih di tempat yang sama. Rasa iri dan penyesalan itu adalah harga sewa yang jauh lebih mahal daripada biaya kegagalan. Lo harus memilih. Capek karena berjuang bangun sistem atau capek karena lihat orang lain sukses pada ide yang dulu lo anggap mirip lo. Gue punya 3 taktik untuk hadir. Pertama, stop titip absen. Dunia nggak butuh janji, dunia cuma butuh bukti kalau lo berani gerak. Gue kasih 3 taktik praktis buat lo bisa hadir di kehidupan lo sendiri. Dan mulailah detik ini. Pertama, bunuh perfeksi. Minimum viable action. Rilis sekarang. Fokus buat barang itu bekerja, bukan buat barang itu cantik. Kalau perlu rilis dalam kondisi 30% jadi. Kalau lo mau buka usaha kopi, jangan sibuk nyari lokasi paling mahal. Buka aja dulu di teras rumah, pakai meja bekas. Sempurna itu musuh dari selesai.
Taktik kedua, tentukan biaya penyesalan, the price tag of inaction. Setiap kali lo mau nunda, hitung berapa uang, waktu, atau social capital yang lo hilangin dalam setahun kalau lo nggak gerak hari ini. Uang penyesalan itu jauh lebih menyakitkan daripada biaya kegagalan. Pasang harga di kemalasan lo. Ketiga, pakai aturan 10 menit, the inertia breaker. Kalau ada peluang atau tugas yang berat, jangan dipikirkan selesainya. Janji sama diri lo sendiri, kerjain 10 menit pertama, dan itu saja. Biasanya setelah 10 menit inersia lo hilang, dan lo akan lanjut sampai selesai. Kehadiran itu soal memecah batu pertama, sisanya tinggal dorongan. Intinya, kehadiran itu pilihan, bukan bakat. Dunia ini didominasi oleh orang yang gak pintar-pintar amat, tapi mereka berani hadir di lapangan, kotor-kotoran dan terus belajar dari tumpahan.